wabarakatuh. Halo semuanya, saya Saiful Latifah Cianingrum dengan NIM 5301020052. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang runtuhnya dinasti Umayyah II. Yuk kita simak video penjelasan saya. Keruntuhan Daulah Umayyah II. Daulah Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Perintisan Daulah Umayyah sudah dimulai sejak masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan menolak pembaiatan terhadap Ali. Kemudian memilih berperang dan melakukan perdamaian dengan taktik yang menguntungkannya. Setelah melakukan perdamaian dan melewati masa-masa panjang, berdirilah dinasti Umayyah yang maju dan pemerintahannya bisa diduduki cukup lama dan sudah bergonta-ganti khalifah. Akan tetapi, setelah masa kejayaan timbullah masa di mana Bani Umayyah harus merasakan kehancuran atau kegagalan yang disebabkan kurang baik atau kurang cakap dalam mengatur sistem pemerintahan, sehingga timbul masalah yang fatal dan berujung kehancuran Daulah Umayyah II. Berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor yang membuat Bani Umayyah lemah dan berakibat runtuh disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor internal. Ada 6 faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah II. Yang pertama, pergantian kekuasaan yang kurang jelas. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana dan menyebabkan konflik yang berujung kehancuran peradaban Daulah Umayyah II. Yang kedua, perpecahan Syiah dan Khawarij. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, perpecahan suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Qop. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Qop yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu,
sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah II. Keempat, hidup mewah di kalangan istana. Lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, krisis ekonomi. Pada masa paruh kedua pemerintahan Daulah Umayyah, para petinggi negara sibuk melakukan pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melalaikan pentingnya perekonomian negara. Hal tersebut berdampak pada kesulitan ekonomi yang juga merembet pada kondisi militer dan politik. Yang keenam, bangsa yang terisolasi. Keberadaan Islam Andalusia seakan-akan dikucilkan dari dunia Islam. Ia harus berjuang sendiri dan tidak mendapatkan bantuan dari manapun, kecuali Afrika Utara. Hal ini menjadi titik kelemahan umat Islam yang menyebabkan kebangkitan umat Kristen. Faktor eksternal. Ada 3 faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Umayyah II. Yang pertama, penyerangan oleh Bani Hashim. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah II. Yang kedua, tidak adanya ideologi yang dapat menyatukan semua lapisan masyarakat. Pemerintahan di Andalusia, sebagaimana Daulah Umayyah di Damaskus terdahulu, yang tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Orang Arab cenderung merendahkan etnis non-Arab. Hal ini menyebabkan etnis non-Arab sering mengacaukan perdamaian yang ada. Yang ketiga, konflik antara Islam dengan Kristen. Para penguasa Islam tidak terlalu memikirkan cara melakukan Islamisasi dengan sempurna. Mereka lebih tertarik dengan menagih pajak dari kerajaan-kerajaan Kristen di wilayah yang didudukinya. Mereka juga acuh tak acuh terhadap pergerakan dari orang-orang Kristen, asalkan tidak melakukan perlawanan bersenjata. Kendali demikian, hadirnya orang Arab Islam justru memperkuat nasionalisme orang-orang Kristen Andalusia. Hal inilah yang menyebabkan pertentangan antara Islam dan Kristen tidak pernah berhenti. Hingga pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen mengalami kemajuan yang pesat, sementara umat Islam mengalami kemunduran.